Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Dan saat ini kita akan memasuki dunia dengan kisah mencekam yang mungkin membuatmu memeriksa jendela atau sudut gelap di kamarmu. Sebelum kita mulai, pastikan lampu sudah redup, suasana tenang, dan jangan lupa perhatikan sekelilingmu. Karena cerita ini bukan sekedar dongeng. Terkadang ia terasa terlalu nyata. Tarik selimutmu erat-erat. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Ingat tidak, semua suara malam berasal dari angin. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Judul Bilik Korek Api. Di sebuah sudut kota yang sunyi, Dina dan anak-anak panti asuhan lainnya hidup dalam naungan Bu Asih. Kehidupan mereka terasa damai hingga suatu hari. Kondisi ekonomi memaksa Bu Asih untuk memindahkan mereka ke rumah kontrakan baru. Rumah itu tampak besar dan megah, namun memiliki aura misterius yang sulit dijelaskan. Sebagai anak tertua, Dina diminta oleh Bu Asih untuk memeriksa rumah tersebut sebelum ditempati. Pagi itu, Dina datang sendirian. Ia disambut oleh Pak Mardi, tukang perbaikan rumah yang memberikan kunci sambil berpesan agar ia melaporkan kerusakan apapun yang ditemukan. Namun, saat melangkah masuk ke dalam rumah, suasana mulai berubah. Udara terasa dingin meski langit cerah. Dan lampu-lampu kuning di dalam rumah berkedip-kedip seperti menolak menyala dengan sempurna. Dina menjelajahi setiap ruangan, mencoba membuka pintu-pintu yang terkunci. Di ujung koridor, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tertutup rapat. Saat mencoba mendobraknya, listrik tiba-tiba padam. Sinyal ponselnya hilang, meninggalkan Dina dalam kegelapan total. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dina, meskipun takut, terpaksa masuk ke dalam. Di dalam, ia menemukan bilik kecil yang dipenuhi korek api berserakan di lantai. Hawa dingin menusuk tulang, dan sesuatu terasa mengamati dari balik bayangan. Dina mengambil salah satu korek api dan menyalakannya, hanya untuk melihat minan-minan tua mulai bergerak sendiri. Gadis itu panik dan bergegas keluar. Tetapi ketika ia berbalik, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Saat itulah cerita horor ini dimulai. Keesokan harinya, Bu Asih dan anak-anak panti asuhan tiba di rumah baru. Selain Dina, ada Linda, Berli, Kiki, dan Cikampat, adik yang juga tinggal di bawah asuhan Bu Asih. Linda, si introvert, tampak murung karena harus meninggalkan kamarnya yang nyaman di rumah lama. Berli, yang biasanya ceria, kesal dengan sikap Linda. Suasana tegang terjadi antara mereka hingga Bu Asih turun tangan, menegaskan pentingnya persaudaraan dan saling menjaga. Namun, kehadiran sosok baru bernama Luna membuat suasana semakin kompleks. Luna adalah anak yatim yang selama ini tinggal bersama neneknya, seorang dukun desa. Setelah neneknya meninggal, warga menitipkan Luna ke panti asuhan Bu Asih. Gadis itu tampak canggung, jarang bicara, dan selalu menjaga jarak. Luna juga membawa misteri tersendiri. Di malam pertama mereka di rumah baru, saat semua orang berkumpul untuk foto bersama, Luna tiba-tiba menghilang. Saat ditemukan, gadis itu duduk meringkuk di pojok kamar, gemetar ketakutan. Bu Asih mencoba menenangkan Luna, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Mata Luna kosong, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Rumah baru itu menyimpan rahasia gelap. Bilik korek api yang ditemukan Dina menjadi inti dari segala kejadian aneh. Pintunya selalu terkunci, tetapi kadang-kadang terbuka dengan sendirinya. Mainan di dalamnya bergerak tanpa alasan, dan lilin yang dinyalakan di sana selalu padam secara misterius. Anak-anak panti asuhan mulai mengalami kejadian supranatural. Kursi goyang di ruang tamu bergerak sendiri. Suara-suara aneh terdengar di tengah malam.
dan Baanggen-Beanggen muncul di ujung koridor. Dina, sebagai kakak tertua, berusaha menenangkan adik-adiknya, tetapi ia sendiri mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Suatu malam, Dina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang bilik korek api itu. Ia menyalakan lilin dan masuk ke dalam. Di sana, ia bertemu dengan Santi, hantu anak kecil yang menghuni bilik itu. Santi menceritakan kisah tragisnya. Ia adalah anak broken home yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Setiap kali mereka bertengkar, Santi akan bersembunyi di bilik korek api, menyalakan api kecil untuk menenangkan diri. Namun, pada suatu malam, pertengkaran itu berujung pada pembunuhan. Ayah Santi membakar ibunya hidup-hidup, dan api itu juga membunuh dirinya sendiri. Dina terkejut mendengar cerita itu, tetapi ia belum menyadari bahwa bahaya jauh lebih besar sedang mengancam. Kehadiran Luna di panti asuhan membawa dampak yang tidak terduga. Gadis itu ternyata memiliki kemampuan indigo yang kuat, tetapi juga rentan terhadap pengaruh makhluk astral. Saat tidur, Luna sering mengigau, memanggil nama neneknya. Suatu malam, ia terbangun dengan tatapan kosong, mengaku melihat sosok neneknya duduk di kursi goyang. Bu Asih, yang awalnya tenang, mulai berubah. Ia sering duduk termenung di kursi goyang, menatap pintu bilik korek api dengan tatapan kosong. Suatu pagi, anak-anak menemukan dua sosok Bu Asih. Satu di dapur, sibuk memasak seperti biasa, dan satu lagi di kursi goyang, memperlihatkan senyum yang tidak wajar. Ternyata, Bu Asih telah kerasukan makhluk gaib. Sosok itu adalah ayah Santi, yang kini berwujud hantu, pria tinggi besar. Hantu itu ingin menguasai rumah dan menggunakan tubuh Bu Asih sebagai wadahnya. Dina dan Luna bekerja sama untuk menyelamatkan Bu Asih, tetapi mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Luna, dengan kemampuan indigonya, berhasil menembus alam gaib dan menemukan jiwa Bu Asih yang terjebak. Namun, saat ia hendak menyelamatkan Bu Asih, ayah Santi muncul dan menawarkan kesepakatan. Luna harus menjadi tawanannya jika ia ingin menyelamatkan Bu Asih. Dina tidak bisa menerima keputusan Luna. Ia menemukan cara lain untuk melawan hantu itu, menggunakan cermin. Menurut legenda, cermin dapat melemahkan kekuatan makhluk astral. Dina menggunakan cermin untuk menyerap energi jahat dari tubuh Bu Asih, membuat hantu itu kesakitan. Namun, ayah Santi tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menyerang anak-anak panti asuhan, memaksa mereka masuk ke bilik korek api. Di sana, Dina menyalakan korek api terbesar dan memohon kepada arwah Santi untuk membantu mereka. Santi, yang simpati pada penderitaan Dina, akhirnya mengabulkan permohonannya. Dengan kekuatan gabungan antara cermin, korek api, dan doa-doa tulus, Dina berhasil mengusir ayah Santi dari rumah itu. Namun, ada harga yang harus dibayar. Dina dan anak-anak lainnya terjebak di antara dua dunia, tidak benar-benar mati atau hidup. Mereka menjadi entitas gaib yang terkurung di bilik korek api. Cerita ini berakhir dengan pesan moral yang mendalam. Korek api, meskipun kecil, memiliki kekuatan besar yang bisa membawa kebahagiaan atau malapetaka. Anak-anak yang seringkali penasaran dengan hal-hal baru harus diajarkan untuk tidak bermain api. Persaudaraan, saling menjaga, dan rasa tanggung jawab adalah kunci untuk menghadapi tantangan hidup. Dina, Santi, dan anak-anak panti asuhan lainnya mungkin tidak bisa kembali ke dunia nyata, tetapi mereka meninggalkan pelajaran berharga bagi mereka yang masih hidup. Hindari bermain api, hormati tradisi, dan jangan biarkan trauma masa lalu menguasai hidupmu.